Gubrat, celing celing celing. Assalamualaikum. Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Let's go. Oke, lanjut ya Minasang. Jamata. Gitu. Oke, terus kemudian di sini ada gambate kudasai. Nah, gambate kudasai ini pasti sering dengar ya. Gambate atau gambate kudasai atau gambate nih gitu. Gambate kudasai ini artinya adalah selamat berusaha atau semoga berhasil atau semangat gitu. Nah, jawabannya kalau misalnya ada teman yang bilang gambate kudasai, itu jawabannya hai gambarimasu. Hai gambarimasu gitu. Baik, saya akan berusaha atau baik, saya akan semangat gitu. Artinya. Terus kemudian lanjut. Nah, di sini ada otsukare sama desu gitu. Otsukare sama desu ini biasanya kita ucapin kalau sudah selesai melakukan suatu pekerjaan bersama orang lain. Jadi misalnya kita ucapinnya itu ke teman kantor atau ke teman yang sama-sama kita mengerjakan sesuatu dengan dia, terus kita sudah selesai mengerjakan sesuatu tersebut, kita bilang otsukare sama desu. Jadi terima kasih atas usaha atau kerjasamanya. Nah, jadi bisa juga nanti di akhir pelajaran kita bilang otsukare sama desu. Terima kasih atas usaha hari ini. Nanti di akhir pelajaran kita bilangnya otsukare sama desu. Nanti jawabannya otsukare sama desu juga. Kalau misalnya lawan bicaranya bilang otsukare sama desu atau jadi jawabannya juga sama otsukare sama desu gitu. Jadi misalnya ini lebih ke kalau sudah selesai suatu pekerjaan, kita mengucapkannya kepada teman kolega kita atau teman kerja kita ucapin otsukare sama desu. Terima kasih atas usaha atau kerjasamanya. Biasanya orang Jepang itu selalu menyebutkan otsukare sama desu apabila sudah menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai aisatsu atau salam. Sumongo ga arimasu ka? Minasang? Ada peserta. Ada pertanyaan? Siap, Sensei. Kalau gitu aku yang nanya boleh nggak, Sensei? Oh ya, boleh sekali. Iya, aku mau nanya nih Sensei, apakah di dalam bahasa Jepang ada bahasa formal dan informal? Karena saya pernah belajar bahasa Korea dan ternyata ada perbedaan bahasa untuk orang yang lebih tua dan teman yang sebaya, seperti contohnya kayak annyeonghaseyo itu kan untuk teman sebaya. Nah, kalau misalnya kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati itu ada annyeonghasimnika gitu. Ada nggak, Sensei? Ya, terima kasih Sensei. Oke, isitsumon desu ne. Oke, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi dalam bahasa Jepang ada nggak perbedaan? Ada ya, di bahasa Jepang itu juga ada formal dan informal. Jadi ada yang khusus untuk lebih tua, untuk teman sebaya atau yang lebih akrab. Itu ada ya, Minasang. Jadi kalau untuk misalnya selamat pagi, ohayo gozaimasu, ini lebih ke formal ya. Kalau misalnya untuk ke teman aja itu bisa ohayo, nggak usah pakai gozaimasu gitu. Jadi kalau ohayo gozaimasu ini lebih formal. Jadi yang biasa dipakai. Tapi kalau misalnya ke teman atau ke yang lebih kecil atau pokoknya yang statusnya itu di bawah kita, itu bilangnya ohayo, itu pakai informalnya ohayo aja. Terus kemudian kalau ohayo gozaimasu itu ke atasan lebih tua, itu ini lebih sopan dipakainya. Nah, terus kalau konnichiwa, ini sama-sama konnichiwa ya, mau informal atau formal, itu semuanya konnichiwa, sama aja. Konbanwa juga sama, mau informal atau lebih kecil atau lebih tua, pakainya konbanwa juga. Cuman bedanya itu cuman ohayo gozaimasu. Terus di sini juga ada oyasumi nasai. Oyasumi nasai ini biasanya lebih formal ya. Kalau misalnya
ke yang lebih kecil atau yang ke teman kita, oyasumi, oyasumi aja. Nggak usah pakai nasainya dihilangin, jadi oyasumi gitu. Mungkin kalau di anime atau di drama suka dengar sih oyasumi gitu atau ohayo gitu. Jadi nggak usah pakai belakangnya, depannya aja yang dibaca. Nah, ini juga sama. Nanti mungkin kalau yang informal dan formal, jadi perbedaan baca untuk yang lebih tua, ke yang untuk lebih muda, itu nanti mungkin kita lebih akan memperdalamnya itu pada saat masuk ke tata bahasa. Pada saat kita sudah belajar untuk pola kalimat, nanti dari di situ kita akan lebih membahas ke yang perbedaan antara formal dan yang informal tadi. Sampai di sini, itu jawabannya apakah cukup? Siap, cukup. Sensei, terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi jawabannya ada ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada saat kita sudah masuk materi pola kalimat. Nanti di situ baru kita akan lebih jelaskan lebih detail lagi mengenai si perbedaan formal dan informal. Oke, lanjut ya, Minasang. Siap, Sensei. Oke, sebelum kita lanjut, coba selamat pagi apa? Ada yang ingat? Ohayo gozaimasu. Ya, kalau misalnya selamat tidur atau selamat beristirahat. Oyasumi nasai. Oke, selamat malam. Konbanwa. Oke, selamat siang. Konnichiwa. Oke, terus maaf. Nggak ada, Ji. Oke, Sumimasen. sumimasen. Kalau maaf yang nggak formal. Gomen nasai. Ya, betul. Gomenasai. Gitu ya. Terus selamat makan. Itu apa? Itadakimasu. Itadakimasu. Ya, minasan jouzu desu ne. Pintar-pintar ya semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut belajar huruf. Oke. Di sini ada bukan huruf, salah. Jadi di sini angka ya. Angka itu suji. Jadi di sini kita belajar angka. Jadi di sini pertama mungkin 1 sampai 10 dulu ya. Jadi kalau 0 itu zero atau rei. Oke, minasan coba ulangi bersama-sama. Zero. Oke. Zero. Oke. Terus 1 itu ada ichi. Ichi. Ya. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Ichi. Oke. 2. Ni. Oke. 3 itu sang. Oke. Jadi 4 itu ada yong atau shi. Yong. Atau si. Atau oke. Terus 5 itu ada go. Oke. Terus 6 itu ada roku. Terus 7 itu ada nana atau shichi. Oke. Terus 8 itu ada hachi. Oke. Terus 9 itu ada Q atau ku. Q atau ku. Terus 10 itu ada ju. Oke. Terus di sini kan 1 itu bisa dibaca ich atau ichi ya. Jadi tergantung terserah kapan. Bisa ich, bisa ichi.
Oke. Nah, terus di sini untuk shi atau shichi atau ku yang dimerahin itu kapan digunainnya? Kalau yang hitam itu biasa untuk perhitungan biasa ya. Kalau yang misalnya yong itu shi, itu biasa dibaca atau shichi atau ku itu biasa dipakainya pada saat waktu. Kalau misalnya untuk jam itu dia pakainya shiji atau shichiji atau kuji. Jadi yang shi dan shichiku itu lebih ke waktu. Kalau yang umumnya itu lebih yang ichi ni samyong go rokunan hachi kyuju gitu ya. Coba minasang hafalin 10 dulu. 5 menit bisa nggak? Siap bisa Sensei. Siap, bisa. Oke, Sensei. coba hafalin 10 menit. Hmm, 5 menit, 5 menit ya. Di sini jam 5.11, jadi sampai 5.16 ya. Oke, ada yang sudah hafal? Siap, sudah hafal Sensei. Oke, kita tes ya. Coba Dinar Wahyu Sang. Dinar Wahyu Sang bisa dengar saya? Coba bahasa Jepangnya 6 apa? 6. 6 aja. 6 apa? Ichi, ni, san, yon, go, roku. Ya, betul. Terus Mutia Azahra Sang. Yap. Coba 10 apa? Ju. Ya, betul. Terus coba Henry Elvansyah Sandria Sang. Siap. 9. Q.
Oh ya, jangan dikasih tahu ya, minasang. Semuanya silent, oke? Coba, Erlin Gavita-san. Erlin Gavita-san. 3. Oke. Ya, 3 apa bahasa Jepangnya? Sang. Erlin Gavita-san. Oh ya, oke. Terus Rizky Yoni Ardita-san. 9. 8 ya 8. Hachi. Hachi, ya betul. Terus Rudianto-san. Siap, ada dulu. Rudianto-san 5 apa 5? Yon. Benar nggak minasang 5 itu Yom? Salah. Salah. Apa betul? Go. Go ya. Oh, Oke, jadi Rudianto-san 5 itu go ya. Oke, terus Yogi Saputra-san. Siap, Sensei. 2. Ni. Ya, betul. Terus kemudian Kudratur Romlaini-san. Udah ya? siap. 7. Sensei kurang dengar Sensei. 7 apa? Cici Sensei. Ya, Sichi atau? Nana. Nana Ya, Sensei. betul. Ya, Sichi atau Nana. Terus Febrian Prasetya-san. Hai, Sensei. Oke, kalau 8 apa? Apaan Hachi, Sensei? Oke. Minasan bisa dengar suara saya secara jelas? Siap. Jelas. Bisa, Sensei. Jelas. Hai, Sensei. Oke. Baik. Siap. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan itu sampai 10 ya, Minasan. Kira-kira ada yang tahu nggak? 20 itu apa sih bahasa Jepangnya? Niju. Ada yang tahu nggak? Berapa? Niju. Niju. Ya, wow, pintar ya semuanya. Ya, betul, Niju ya. Jadi, coba. Niju. Ya, Niju, betul. 20 kan dia 20 ya. Ni dan Ju. Itu, 20. nah, 2 itu kan ni ya. Nah, 10 itu kan puluhan ya. Puluhan itu berarti kan 10, kan nolnya 1 ya. Jadi ju. Tuh. Ju. Jadi 20 itu niju. Terus kalau misalnya 30 gimana Sensei? Jadi kalau 30 itu kan 30 ya. Nah, Ju. 3 itu sang. Nah, 10-nya itu tambah ju. Sanju. Jadi sanju. Nah, misalnya 90 gimana Sensei? 90. Ya. Kyuju. Tujuh. Ya, Jun. betul. Kyuju ya, bukan kyuju. Kyuju. Jadi 9-nya itu Q, 10-nya itu pakainya ju. Ya. Nah, terus kalau misalnya 35 gimana Sensei? 35. Anjugo. Nah, Ju. ya betul. Jadi 3-nya itu sam, 10-nya itu kita pakai ju. 10 itu kan puluhan ya, jadi 10 itu ju, terus 5-nya Go. go. Ya, Sanju go. sanjugo. Nah, misalnya 99 gimana Sensei? Sama. 90.
9. Ya, 9-nya itu. Ya, betul. Jadi 9-nya itu Q, terus 10-nya itu Ju, terus 9-nya lagi Q. Ini, sampai di sini mengerti? Siap, mengerti Sensei. Siap, mengerti. Sensei. Siap, mengerti, Oke, Sensei. ada yang tidak mengerti, nggak apa-apa ya, ditanya aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini puluhan kan Ju ya. Nah, kalau ratusan itu apa sih? Hyaku. Kalau 100, ya 100 itu hyaku. Hyaku. Terus kita 100 dulu ya, minasang ya. Nah, 100 itu kan hyaku ya. Kalau 200 gimana? Sama Hyaku. 200. Ini Ya. hyaku. Hyaku. Ya, betul. Jadi 2 jadi kayak 2 ditambah 100 gitu ya. Jadi ni, 2-nya itu ni, 100-nya itu hyaku. Gitu. Hyaku. Jadi ni hyaku. Terus kalau misalnya 900 gimana Sensei? Jadi di sini 9 ditambah 100. Ya, jadi di sini Q ditambah hyaku. Jadi Q hyaku. Nah, terus kalau misalnya 999 gimana Sensei? 999. Nah, jadi kalau kita kan 969 gitu. Jadi 9-nya ini jadi ya kayak ini ya. Jadi 9-nya itu Q, terus ditambah ratusannya hyaku, terus ditambah Q lagi, terus ditambah Ju. puluhan tadi apa? Ju, terus ditambah 9 lagi Q. Jadi 999 itu ya bahasa Jepangnya adalah Q hyaku Q ju Q gitu. Jadi di bahasa Jepang ini dia ratusan puluhannya itu disebut ya. Jadi 999. Jadi berarti Q hyaku Q ju Q gitu. Terus kalau misalnya 456 apa bahasa Jepangnya minasang? Yon. Hyaku. Ya, yon hyaku. Go. Goju. Yon hyaku goju roku. Ya, betul. Jadi di sini 400 kan. Terus tambah 50. Tambah 6. Jadi 456. Jadi yang 100 itu hyaku goju roku. Gitu. Yang hyaku goju roku. Gitu. Sampai di sini paham? Siap, Ada yang mau paham, ditanyakan atau ada yang bingung? Paham, Sensei. Oke, nah terus ini kan tadi sampai ratusan ya. Nah, coba kita sampai 10.000. 10.000 ya. Nah, kalau jadi 10.000 ya. Jadi dalam bahasa Jepang untuk pemenggalan angka itu nolnya 4 ya minasang. Jadi kalau kita kan 33 ya. Ya kan ya. Kan kalau 10.000 itu titiknya di sini kan ya. Pemenggalan untuk angkanya itu nolnya di 3 kan ya. Kalau di Jepang itu 0 itu pemenggalannya kalau tulisannya sih tetap kayak kita di Indonesia 3. Tapi kalau di dalam bahasa
Jepangnya kalau diucapkannya itu dia bahasa dipenggal jadi 4 nolnya. Jadi kalau nolnya 4 ini itu bilangnya itu mang. Mang. Ya. Nah, jadi kan di sini nolnya 4 mang. Nah, depannya kan angka 1. Jadi ichi mang. Gitu. Jadi kalau ichi mang itu berarti artinya 10.000. Gitu. Jadi mang itu nolnya itu ada 4. Nah, jadi misalnya 20.000. 20.000. Terus nolnya ini kita hitungnya dari belakang ya. Jadi dari belakang kita hitung 1, 2, 3, 4 berarti mang. Jadi nolnya 4 itu mang, terus depannya kan ni. Jadi ni mang. Gitu. Jadi mang itu artinya kayak 10.000 gitu ya. Ribuan. Gitu. Jadi ni mang. Sampai di sini paham nggak Minasang? Saya paham. Ya, paham, Sensei. Paham. Jadi kalau 30.000 apa? Sangmang. Ya, betul. Sangmang. Karena di sini sang depannya terus belakangnya nolnya ada 4, kita pakai mang. Ya. Suara saya jelas tidak, Minasang? Siap. Jelas. Jelas, Sensei. Oke. Jadi kalau misalnya 35 sebentar. Kita belum ini ya. Masa langsung loncat, maaf. Sumiman 1.000 belum ya? 1.000 itu seng ya, Minasang. Seng. 10.000-nya nanti dulu deh. 1.000 itu seng. Jadi kalau misalnya 2.000 jadi Nisen. ya nisen. Ya, kalau 3.000 Tangseng. ya. Betul. Jadi misalnya 4.500 jadinya Yonseng. Go. 100. Yaku. Ya. Oke. Baik. Yomseng go hyaku benar. Jadi 4-nya yom, 1.000-nya seng, 5-nya go, 100-nya go hyaku. Terus kemudian coba 5.555. Jadi apa? 5.555. Jadinya 5 apa nih? Go. Ya, betul. Jadi gosen, gohyaku, gojugo. Betul sekali. Sampai di sini paham tidak, Minasang? Ya, paham, Sensei. Oke. Coba misalnya tadi kan mang kita udah belajar ya 10.000 ichimang. Nah, kalau misalnya 22.222 20.222 ding. 22
ribu, 222. Bahasa Jepangnya apa, Minasang? Niman, Nimang. Ya. Neng, Nimang, Nihiyaku, Nihiyaku, Nijuni, Ju, ni, ya, Juni, niaku, ni. ya betul. Jadi di sini ni itu 2, ni puluh ribu kan di sini 10.000 ya. Nimang, terus di sini 2.000, niseng, terus 200, nisyaku, terus di sini 20, ni ini. Nimang, niseng, nisyaku, nijuni. Sampai di sini ada pertanyaan tidak, Minasang? Siap, mohon izin bertanya, Sensei. Ya, boleh. Silahkan, dozo. Kalau misalnya seperti belajar angka ini, kalau misalnya seperti absen atau harga, apakah itu penyebutannya semua sama, Sensei? Siap, terima kasih, Sensei. Sama-sama. Mau itu harga atau absen. Tapi kalau absen itu lebih ke urutan ya. Kalau absen kan ada urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, itu ada lagi embel-embelnya gitu. Tapi kalau untuk secara umumnya itu sama, semua penyebutan angka itu pakainya sama kayak gini. Misalnya untuk uang atau untuk penyebutan absen bisa pakai ini misalnya, tapi ada embel-embelnya kalau absen, misalnya urutan pertama atau ichibang gitu. Jadi ada urutannya, tapi kalau untuk angkanya itu Jepangnya, cara menjepangkannya itu sama. Itu. Oh ya, di sini itu ada pengecualian ya, Minasang. Kan tadi 100 hyaku ya. Kalau 300 itu adalah samgyaku. Ya. Terus kalau 600 itu ada repyaku. Terus 800 itu ada hapyaku. Itu ya. Terus kalau untuk ribuannya dia juga sama. 3.000 itu samzen, sama dengan 3.000. Rokusen, kalau 8.000 ya. Hasen. Itu hasen. 6.000 rokusen. Samsen. Oh ya. 3.000 dia samzen. Ini pengecualian. Oke, tadi yang ditanyakan apa sudah cukup terjawab? Atau ada pertanyaan lagi? Siap, sudah Minasang? mengerti, Sensei. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Minasang, dari yang sudah kita pelajari? Bagaimana? Tidak ada? Kalau misalnya tidak ada, bagaimana kalau kita sudahi pelajaran pada hari ini? Nanti kita akan lanjut. Ya, boleh, silakan. Siapa itu? Kalau untuk PPT-nya bisa di-share nggak? Iya, nanti akan saya share di grup ya untuk PPT-nya. Arigatou gozaimasu. Ya, terus sama nanti minggu depan
minggu depan kan kita akan mulai mempelajari huruf dalam bahasa Jepang. Nah, nanti itu juga sebelum masuk itu saya akan memberikan PR untuk minasang. Nanti akan saya share di grup. Oke, minasang otsukare-sama desu. Jawabannya apa? Otsukare-sama Otsukare-sama desu. Otsukare-sama desu. Oke, sampai bertemu mata raishu. Jadi, saya akhiri pelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, bravo, cheerio, bye.